5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berganti atau berubah-ubah dalam sehari. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Adik-adik lihat nih, Lani dan teman-temannya sedang bermain. Ada yang bermain tapak gunung, ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain bakia, ya, ada yang bermain jalan bambu dan lain sebagainya. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu cukup besar adik-adik, karena akan mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, di sini apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering adik-adik. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Diambil dari gurumurid.com. Di sini ada percakapan Lani dan Dayu adik-adik. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan, kata Lani. Adik-adik, di sini dapatkah kalian menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani tadi? Nah, untuk menyusun informasinya, kita akan membuat bagan atau diagram seperti ini adik-adik. Jadi ada pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Apa pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia saat cuacanya panas? Nah, saat cuacanya panas, itu pengaruhnya ada menjemur pakaian. Akan cepat kering ya adik-adik ya. Memakai pakaian yang menyerap keringat. Jadi waktu cuaca panas, kita harus memakai pakaian yang bisa menyerap keringat atau pakaian yang tipis adik-adik. Lalu bisa juga berpengaruh yang tidak baik, terjadinya bencana kekeringan. Berikutnya, apa sih pengaruh perubahan cuaca saat cuaca menjadi hujan atau dingin? Yang pertama itu sangat cocok untuk bercocok tanam bagi para petani. Lalu cuaca hujan atau dingin ini kita juga harus memakai pakaian yang tebal. Nah, cuaca hujan itu juga bisa menyebabkan bencana, yaitu bencana banjir. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan.
Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti, Dayu, dan Lani, membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, sudahkah adik-adik mengamati gambar di halaman sebelumnya? Mereka bermain bersama-sama walaupun mereka dalam keberagaman. Mereka berbeda daerah asal atau asal-usul mereka, suku mereka berbeda, agama mereka berbeda, warna kulit tubuh mereka juga berbeda. Tapi mereka terlihat hidup rukun, mereka mau bersama, mau bermain bersama juga. Nah, itu adik-adik contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Lalu pentingkah sikap bersatu dalam keberagaman? Tentunya sangat penting adik-adik. Nah, di sini adik-adik, Indonesia kita ini merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Nah, keberagaman ini tidak seharusnya menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Tidak sulit sebenarnya bagi kita untuk dapat tetap menjaga persatuan dengan keberagaman ini. Apabila kita mau belajar menghargai dan menghormati sesama serta tradisi mereka masing-masing, seharusnya tidak ada permasalahan yang akan timbul yang disebabkan oleh keberagaman ini. Adik-adik lihat ya di sini gambar-gambar keberagaman adat, suku, budaya mereka. Dari baju adat saja mereka berbeda-beda. Tetapi inilah Indonesia, adik-adik. Indonesia itu kaya akan keberagaman. Kita harus menghargai perbedaan yang ada, bukan malah perbedaan itu menjadi pemecah belah atau menjadikan kita malah terjadi perpecahan. Tetapi keberagaman ini harus kita jaga, adik-adik. Nah, beberapa cara kita dapat saling menghargai keragaman suku dan budaya adalah dengan ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak merendahkan adat istiadat lain dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi kita, adik-adik. Jangan malah mengejeknya, menghina tradisi orang lain, tidak boleh ya adik-adik. Jika kita mau belajar menghargai satu dan yang lainnya dengan menerapkan hal-hal sederhana tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari nih, tentu keberagaman yang ada di Indonesia tidak akan menjadi masalah, namun menjadi sebuah kekayaan yang tidak semua negara miliki. Ya, negara kita itu negara yang kaya akan budaya. Belum tentu negara lain itu sekaya budaya kita loh adik-adik, karena budaya kita itu sangat banyak. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah adik-adik. Jadi mereka akan kembali ke rumah karena selesai bermain. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Nah ini ya tapak gunung ini ya adik-adik ya. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Nah adik-adik amati pecahan yang terbentuk dari kotak tersebut. Di sini ada satu kotak yang dibagi menjadi dua. Nah, ketika dibagi menjadi dua ini, maka satu bagian ini nilainya setengah. Tetapi jika satu kotak dibagi menjadi 4, maka satu bagian kotak ini nilainya 1/4. Jika satu kotak dibagi menjadi 8 bagian, maka satu kotak ini nilainya 1/8. Dari gambarnya saja kita bisa tahu bahwa pecahan 1/2 itu lebih besar daripada 1/4 dan lebih besar juga daripada 1/8.
Pecahan pada gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama. Ingat ya, pembilang itu yang atas, ini 1, ini juga 1. Namun angka penyebutnya berbeda, ini 2, ini 4, ini 8. Nah, adik-adik perlu tahu, makin besar angka penyebutnya, angka yang paling bawah, maka makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Jadi setengah dan 1/8 itu yang paling kecil adalah 1/8 atau 1/8 adik-adik. Setengah ini pecahan yang paling besar daripada 1/8. Jangan kalian lihat dari penyebutnya yang besar, salah adik-adik. Kalau pecahan penyebutnya semakin besar, itu pecahannya semakin kecil. Nah, bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang paling besar? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik, di sini kalau pembilangnya itu berbeda tetapi penyebutnya yang sama ya. Bagaimana cara membandingkannya? Kalau penyebutnya sama sebenarnya gampang adik-adik. Kalau penyebutnya sama, langsung saja lihat pembilangnya ya. Pembilangnya itu yang paling besar yang mana? Misalnya yang di sini. Di sini pembilangnya 1, di sini 2. Berarti yang paling besar itu yang 2 ini. Berarti 1/2 itu kurang dari 2/2. Dilihat gambarnya saja sudah terlihat ya adik-adik ya. Sekarang gambar yang kedua adik-adik. Di sini ada pecahan 1/4 dan 2/4. Kalau kalian lihat gambarnya lebih besar gambar yang 2/4. Kalau nanti tidak ada gambarnya bagaimana? Nah, kalian lihat dulu penyebutnya di sini sama 4. Kalau penyebutnya yang sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ada 1 dan 2. Sekarang kita bandingkan. 1 itu lebih dari atau kurang dari 2? Ya, 1 itu kurang dari 2. Maka 1/4 itu kurang dari 2/4. Begitu adik-adik. Sekarang contoh selanjutnya ya, masih sama. Ada pecahan 1/8 dan 3/8. Penyebutnya sama-sama 8. Pembilangnya ada 1 dan 3. Kalau penyebutnya sama, tinggal lihat pembilangnya 1 dan 3. 1 itu lebih dari atau kurang dari 3? Ya, 1 itu kurang dari 3. Jadi 1/8 itu kurang dari 3/8. Sekarang gambar yang berikutnya adik-adik, ada pecahan 2/8 dan 4/8. Nah adik-adik, penyebutnya juga sama. Kalau sama, lihat pembilangnya. Pembilangnya ada 2 dan ada 4. Nah 2 itu lebih dari atau kurang dari 4? Ya, kurang dari 4. Jadi 2/8 kurang dari 4/8. Berikutnya, kita bisa menyimpulkan adik-adik bahwa untuk pecahan yang penyebutnya sama, maka makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi kebalikannya adik-adik, kalau tadi penyebutnya berbeda, itu semakin besar penyebutnya, itu semakin kecil. Tapi kalau di sini penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya semakin besar, ya nilai pecahannya akan semakin besar. Itu kesimpulannya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.